kasih. Selamat malam untuk semuanya. Saya nama Eka Wandoro Dahlan, SMA, profesi sebagai advokat, berkantor di Law Firm IWD and Partners, kantor sendiri gitu ya. Nah, saya di sini akan coba sedikit bercerita singkat tentang asal muasal dan perkembangan hukum pidana di Indonesia. Nah, jadi teman-teman sekalian, hukum pidana di Indonesia itu memiliki sejarah yang panjang yang melekat dengan proses evolusi masyarakat dan negara kita. Mulai dari zaman kerajaan hingga era kolonial Belanda, hukum pidana itu telah mengalami transformasi yang signifikan. Nah, pada awalnya hukum pidana di Indonesia itu dipengaruhi oleh tradisi adat istiadat lokal dan agama yang dominan. Jadi semuanya serba tidak tertulis ya. Namun dengan datangnya penjajahan Belanda, sistem hukum pidana di Indonesia itu mulai direvisi dan diorganisasi secara formal gitu ya. Nah, di zaman kolonial Belanda itu pada tahun 1830, pemerintah Belanda itu mulai melakukan modifikasi hukum di Indonesia. Meskipun modifikasinya tidak sepenuhnya mencakup lapangan hukum pidana kemudian diperkuat dengan yang namanya interim bepalingan yang menetapkan bahwa hukum pidana yang ada sebelum tahun 1848 tetap berlaku dengan beberapa perubahan. Nah, pada tahun 1866 ada yang namanya Koninklijk Besluiten itu diundangkan, yang kemudian menjadi Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, KUHP ini didasarkan pada hukum Prancis yang dikenal dengan Kode Penal Prancis yang berfungsi sebagai landasan utama hukum pidana di Indonesia hingga saat ini, dan beberapa revisi dan penyempurnaan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia pada saat itu. Kemudian masa transisi menuju kemerdekaan, setelah Indonesia meregang dari belenggu penjajahan, hukum pidana mengalami periode transisi yang kompleks. Pada tanggal Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Indonesia diproklamirkan kemerdekaannya, tetapi hukum pidana yang masih berlaku itu menggunakan Wetboek yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda. Nah, pada saat itu terjadi dualisme hukum pidana masih berlangsung karena aturan pidana pemerintah Jepang masih tetap efektif hingga 18 Agustus 1945. Nah, setelah itu pemerintah Republik Indonesia berusaha untuk menghilangkan dualisme ini dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, yang kemudian dengan diperbaharui lagi dengan Undang-Undang 73 Tahun 58 untuk membuat hukum pidana yang berlaku universal di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kemudian setelah kemerdekaan, hukum pidana Indonesia terus berkembang untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi yang semakin dinamis. Buku rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi rujukan penting dalam meningkatkan standar hukum pidana nasional. Penelitian dan seminar hukum pidana yang dilakukan oleh Lembaga Hukum Nasional atau LHN dan Badan Pembinaan Hukum Nasional sangat berkontribusi besar dalam menyusun kodifikasi hukum pidana yang sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia yang merdeka. Meski proses kodifikasi ini masih berlangsung, hukum pidana Indonesia telah berhasil mengadaptasi dan
mengharmonisasi dengan perkembangan global serta memastikan keamanan dan ketertiban sosial masyarakat. Nah, hingga saat ini hukum pidana di Indonesia terus mendapatkan perbaikan dan penyempurnaan. KUHP yang telah berlaku sejak 1918 tetap menjadi fundamen utama dengan tambahan-tambahan peraturan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 58. Lembaga-lembaga hukum nasional terus aktif dalam penelitian dan diskusi-diskusi untuk memperbarui hukum pidana, memastikan bahwa hukum ini tetap relevan dan efisien dalam menjawab tantangan modern. Nah, kemudian untuk saat ini pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, menggantikan KUHP yang berasal dari era kolonial Belanda. Undang-undang ini terdiri dari 2 buku, dengan buku ke-1 berisi aturan umum dan buku kedua mengatur tentang perbuatan pidana secara material. Pemberlakuan KUHP baru ini bertujuan untuk mendemokratisasi dan menyelaraskan hukum pidana dengan perkembangan masyarakat serta memberikan kepastian hukum dan keadilan yang lebih baik. Dan KUHP ini baru akan berlaku 3 tahun setelah diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Nah, kira-kira itu cerita singkat tentang asal muasal hukum pidana dan perkembangannya di Indonesia. Nah, kita berharap bahwa produk dari negara kita, dari kader-kader bangsa kita yang luar biasa, kita berharap bahwa semua nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama maupun nilai-nilai kebangsaan kita bisa dan sudah tercover di dalam hukum pidana kita yang baru, di dalam KUHP yang baru. Sambil dalam perjalanannya mungkin ada revisi dan perkembangannya. Walaupun masih dalam taraf persiapan untuk pemberlakuan KUHP yang baru, yaitu nanti di tahun 2026. Sudah banyak juga yang kontroversi, ada yang mengajukan gugatan MK dan sebagainya. Mungkin begitu sejarah cerita, bukan ini ya, cerita singkat tentang asal usul dan perkembangan hukum pidana di Indonesia. Mungkin itu aja yang bisa kita cerita malam ini, ya kan? Kalaupun ada pertanyaan, mungkin kita coba untuk menjawabnya. Jika nanti ada kekeliruan, itu mohon dimaafkan. Terima kasih.